Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita di dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar memiliki perhatian lebih, khususnya ibadah Jumu'ah. Karena banyak orang ini mengerjakan ibadah tapi enggak mendapatkan nilai dari ibadahnya. Apakah ada yang seperti itu? Banyak. Seperti sabda Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Ada banyak orang puasa tapi enggak dapat pahala puasa. Ada seperti itu. Ada orang yang sholat tapi enggak mendapatkan keutamaan dari sholatnya. Ada orang yang berzakat tapi enggak mendapatkan nilai dari zakat dan sedekahnya. Dan ada orang yang datang setiap minggu melaksanakan ibadah Jumat tapi enggak dapatkan apa-apa dari Jumatnya. Kok bisa seperti itu terjadi? Jamaah yang dimuliakan Allah, karenanya pada kesempatan ini kita akan sedikit mengingatkan kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita punya perhatian tentang betapa istimewanya ibadah Jum'ah di hati kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis-hadis dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini agar kita mendapatkan keutamaannya, agar ibadah Jumat kita ini tidak sia-sia, hanya gugur kewajiban saja tidak, tetapi kita benar-benar peroleh buah dari salat Jumat, buah dari setiap langkah yang kita arahkan menuju masjid ini, buah dari pengorbanan waktu dan kesempatan yang kita luangkan untuk ibadah Jum'ah. Jamaah dimuliakan Allah, di dalam sholat seluruh strukturnya itu yang wajib-wajib khususnya ini, sholat Jumat menduduki peringkat pertama yang paling istimewa dari seluruh sholat wajib. Baru nanti ada sholat asar, ada sholat subuh dan sholat yang lain. Jumat ini memiliki peranan dan nilai yang sangat tinggi di dalam agama ini. Bahkan Allah sendiri memberikan perintah, kalau sudah dikumandangkan seruan Jum'ah, khatib sudah naik ke mimbar, wadharul bai', jual beli harus ditinggalkan. Ini saking pentingnya, Pak. Kalau salat yang lain jual beli masih dibolehkan, tapi khusus hari Jumat. Padahal jual beli ini produktif ya. Ya kalau jual beli mungkin dapatnya 10.000, 20.000. Ada orang jual beli bisnis itu miliaran misalkan. Itu harus ditinggalkan. Untuk apa? Mendatangi Jumu'ah ini. Kenapa sampai perkara yang produktif harus berhenti? Ini karena pentingnya ibadah Jumu'ah. Bahkan para ulama dalam fikih berbeda pandangan terkait wadarul bai' ini. Yang pertama, menghukumi jual belinya haram, uang yang diterima penjual haram,
barang yang diterima pembeli haram. Ulama yang lebih lembut lagi mengatakan jual belinya sah, tapi penjual dan pembelinya berdosa karena telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ini saking pentingnya ibadah Jumat. Kalau salat yang lain dibolehkan, Pak. Jual beli boleh. Masih ada waktu, tapi kalau Jumat, Pak, khatib sudah naik ke mimbar, ada transaksi kita. Dan sekarang tidak harus bil qabd, jual beli, saya bawa barang. Sekarang bisa jadi dengan online. Itu pun juga sama hukumnya. Ini betapa pentingnya ibadah Jumat. Harus kita perhatikan, jemaah dimuliakan Allah. Sehingga Allah memerintahkan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au, kita disuruh bersegera. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan aktivitas-aktivitas kita. Laki-laki yang muhtalim, muslim, yang sudah kemudian dia memiliki kewajiban untuk ibadah Jumat, yang sudah balik, wajib dia datang ke masjid, kecuali yang ada uzur syar'i. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ada banyak problem dalam ibadah Jumat ini. Misalkan di beberapa tempat saya jumpai, di tengah khutbah berkumandang, di tengah khatib menyampaikan di atas mimbar, berdialog, ngobrol satu dengan yang lain. Masih banyak kita jumpai seperti ini. Ada yang kita jumpai bermain HP, Pak. Khatib berkhutbah, dia bermain HP. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan kepada kita bahwasanya ketika seorang khatib sudah berkumandang, kemudian kita menyeru kepada orang yang ada di dekat kita, dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Kalau kamu mengingatkan kawanmu yang ngobrol, ini mengingatkan, Pak. Ada kawannya satu dengan yang lain, dia ngobrol, kemudian temannya mengingatkan, ansit, ojo rame wae, ojo ngomong. Maka orang yang menegur ini dikatakan oleh Nabi, faqad laghauta, maka kamu telah sia-sia. Namanya sia-sia itu kira-kira gimana, Pak? Ya mungkin dia sholat, tapi keutamaan sholat Jumatnya enggak didapatkan. Apalagi yang ngobrol, apalagi main HP sendiri di tengah khutbah berkumandang. Nah, ini Nabi SAW dan agama ini, terutama kami para khatib ini, hanya penyambung lidah, penyambung pesan dari Rasulullah. Agama ini hanya memperingatkan. Kemudian berikutnya kembali kepada jenengan semua. Mau dikerjakan silahkan, mau ditinggalkan pesan Nabi juga terserah jenengan semua. Dan nanti masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah dimuliakan Allah, jadi kita harus perhatikan rambu-rambunya. Jangan ngobrol sendiri, jangan main HP, jangan kita fokuskan kecuali untuk mendapatkan ibadah Jumat. Kenapa? Karena fadilahnya teramat besar, jemaah dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan juga memberikan peringatan keras, man takallama yaumal jum'ah. Kalau ada orang yang ngobrol ketika khatib berkhutbah, wal imamu yakhtub fahuwa kal himar yahmilu asfara, maka orang ini seperti keledai. Ini keledai ini bagi orang Arab kalau dibilang atau dikata-kata ini kamu kayak keledai, itu marah, Pak. Kalau jenengan nggak kebayang keledai itu apa maksudnya. Mungkin kalau orang Jawa ditegur wong kok koyok kebo, marah dia ini mungkin ya. Maka kurang lebih seperti itulah. Perumpamaannya dia seperti binatang yang bodoh, Pak.
ketika khatib berkhutbah dia ngobrol, dia main HP misalkan, seperti kal himar yahmilu asfara. Dia mungkin bawa kitab banyak tapi kitabnya ini enggak faidah bagi orang ini. Dia mungkin bawa barang dagangan yang banyak tapi enggak bawa faidah kepada orang ini. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ini peringatan keras bagi kita. Tapi kerasnya adalah bentuk kasih sayang Nabi kepada kita supaya apa? Kita enggak sia-sia melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Jadi agama ini tidak keras, Pak. Oke. Agama ini tidak keras sama sekali. Agama ini hanya memberikan rambu-rambu. Kalau kamu terobos seperti itu, kamu nanti nggak dapat apa-apa. Kan eman. Ya, udah ninggalkan bisnisnya, ninggalkan pekerjaannya, ninggalkan jual belinya. Sampai di sini mungkin ada yang tidur, atau mungkin ada yang ngobrol, atau yang main HP, atau berbuat yang sia-sia, nggak dapat apa-apa dia ini. Allahu Akbar. Bagaimana kita? Maka mari kita lebih serius lagi dengan ibadah Jumat ini. Keutamaannya jemaah dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi motivasi bagi kita, ya. Kata Nabi, "Man igtasala yaumal jum'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Mandi ini mandi janabah. Meskipun jenengan tidak junub, kalau hari Jumat di antara sunnahnya mandi besar. Mandi besar itu harus disertai niat, Pak. Tidak asal keramas begitu saja, tidak. Ada sunnah-sunnahnya. Ambil wudhu dulu, siram bagian yang kanan, yang kiri sudah basah, baru kita siram semua. Dalam fikih nanti mungkin jenengan akan belajar lebih lengkapnya. Dia laksanakan sunnah-sunnahnya, ya. Mandi igtasala yaumal jum'ah, mandi besar, tidak hanya mandi biasa. Mandi besar ini ibadah khusus dengan niat khusus dan cara-cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Summa raha falam yafruq baina aw falam yufarriq baina itsnaini fa shalla ma katabalah. Kemudian dia berangkat ke masjid dan tidak memisahkan duduk di antara orang yang sudah duduk. Jadi kalau datang terlambat, jangan melangkahi pundak-pundak orang yang sudah duduk, jangan juga memisahkan, Pak, minggir Pak, enggak. Kalau jenengan terlambat sudah dapat duduk di situ. Itu sunnah Jumat, ya. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka dosa satu minggu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa kecil. Dosa satu minggu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Luar biasa kita ini, penuh dengan dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan Jumat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa terhapus dengan wudu. Kalau terhapus dengan itu nanti enak jenengan. Wah, ini besok mau Jumat, sekarang tak zina dulu aja, biar Jumat besok sudah diampuni. Tidak bisa. Zina harus dirajam dia. Mencuri harus dipotong tangan. Kalau membunuh dia harus dibunuh. Tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan puasa, haji, tidak bisa. Itu hanya menghapus dosa-dosa kecil. Al jumu'atu ilal jumu'ati mukaffiratun lima bainahuma. Keutamaan yang lain jamaah dimuliakan Allah. Dan ini adalah keutamaan dan keistimewaan daripada ibadah salat Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala yaumal jum'ah," siapa yang mandi junub pada hari Jumat, wa bakkara ibtikar, kemudian dia berangkatnya datang lebih awal. Ya, yang lebih awal, Pak. Bukan yang cari terakhir-terakhir, tapi yang awal. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha, maka setiap langkahnya, dengan langkahkan kaki habis wudu di rumah, ngambil kopiahnya, pakai baju, melangkahkan kaki, setiap langkahnya ajrus sanah siyamuha wa qiyamuha, maka diganjar oleh Allah puasa qiyamul lail 1 tahun. Setiap langkahnya. Berapa langkah kita ke masjid ini? Subhanallah. Maka kalau tidak tertarik seperti ini,
Ada yang salah dalam diri kita ini. Wis engko ae lah khutbah wis meh mari tak teko. Mau naik khutbah atau khutbah kedua baru datang ke masjid. Allah ya Rabb. Mudah-mudahan itu gara-gara kita tidak tahu saja. Tapi setelah ini kita berebut datang ke masjid. Lebih istimewa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah Jumat ya, mandi, bersih diri, pakai pakaian yang terbaik, punya parfumnya dipakai. Bahkan kalau punya baju khusus untuk hari Jumat saja itu. Ya, ini bapak-bapak yang sudah pensiun, yang kerja mungkin karena dia bekerja, pakai pakaian yang terbaik pada hari Jumat. Kemudian tsumma raha fi sa'atil ula, kemudian dia datang pada waktu yang pertama. Maka kata Nabi, fakanat lahu faka'annama qarraba budnah, maka dia seperti korban onta. Berapa harga onta? 1 juta? 10 juta? Lebih Pak, bisa jadi 60 juta. Setiap minggu jenengan korban 60 juta Pak. Tapi syaratnya sunnah-sunnah Jumat dipakai, datang yang pertama, berlomba. Tekone keri jaluk hadiah gede, tidak ada seperti itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan usaha. Usaha jenengan mendapatkan pahala dari Allah semakin besar, semakin giat, semakin besar Allah berikan kepada kita semua. Semakin malas nggak carry. Kemudian waman raha fi sa'atis sanah, yang datang gelombang kedua. Kata Nabi, faka'annama qarraba baqarah. Dia seperti kurban apa Pak? Sapi. Sapi yang bagus Pak. Bukan sapi yang kecil-kecil gitu ya, enggak. Sapi yang bagus, 30 juta, 40 juta ini korbannya. Setiap minggu, Masya Allah. Dengan kalau suruh tiap minggu bawa kotak ini masukkan 10 juta berat ini. Tapi ini pahalanya besar seperti 40 juta korban. Tapi ya datang ke masjid segera. Kalau yang ketiga datang, kata Nabi, faka'annama, dia seperti qarraba kabshan aqran. Seperti berkorban kambing yang bertanduk Pak. Kambing bertanduk berapa harganya Pak? Mahal ya. Bisa ada 10 juta itu kambing Pak. Atau mungkin 15 juta. Mahal. Bukan kambing-kambing kacangan itu yang 2 juta, 3 juta dapat itu, enggak. Ini belasan juta. Kemudian waman raha fi sa'atir rabi'ah, yang datang gelombang keempat, faka'annama qarraba dajajah. Dia seperti korban ayam. Berikutnya yang datang pada gelombang kelima, faka'annama qarraba baydah, maka dia dapat pahala seperti korban telurnya. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikr. Kalau imam khatib sudah naik ke mimbar, maka catatan itu ditutup, malaikat ikut menyimak yang disampaikan oleh khatib, maka yang datang tidak dapat apa-apa jenengan. Tapi sudah sah Jumatnya, sudah sah. Jangan kemudian saya sudah gak dapat ini nih, malaikat sudah nutup catatan, tidak usah sholat sekalian, dosanya double zaman itu kalau gitu. Tetap wajib Pak. Bahkan kalau jenengan datang Jumat cuma dapat 1 rakaat, maka sudah tercatat menunaikan Jumatnya, tinggal nambah 1 rakaat. Tapi hanya gugur kewajiban. Kira-kira kalau kita ini diajak berpikir ya Pak, jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada uang 60 juta ini yang datang awal, kemudian milih sing entuk endok, ini kira-kira gimana nih? Kata orang sekarang nggak bahaya tak gitu. Ada uang 60 juta nggak diambil Pak, milih yang pengen dapat telur atau sudah nggak dapat apa-apa. Maka jamaah dimuliakan Allah, melalui mimbar Jumat ini saking besarnya pahala ini. Jangan sampai jenengan hanya gugur kewajiban, wis pokoknya datang hari Jumat, saya sebagai laki-laki muslim selesai hukumnya. Tapi setiap Jumat gak dapat nilai apapun dari ibadah Jumatnya. Jangan. Bismillah besok dapat kambing, bismillah besok saya pengen dapat sapi, bismillah pengen besok saya
dapat onta. Bismillah, saya pengen dapat pahala puasa qiyamul lail sepanjang tahun dengan setiap langkah kaki saya ini. Bismillah ya Allah gitu. Sehingga semangat kita ini berangkat kaki kita ke masjid ini. Nah, jamaah dimuliakan Allah, hatta bisnis yang nilainya miliaran itu disuruh meninggalkan oleh Allah. Kenapa? Karena semua dunia sebanyak apapun ini, jika dibanding kalamullah, jika dibanding sujud kepada Allah, thamanan qalila, maka itu senilai harga yang murah, rendah, hina dibandingkan sujud kita. Hadirnya kita di masjid ini pahala nikmat yang agung yang harus kita syukuri, melebihi kenikmatan dunia yang kita kumpul-kumpulkan itu. Jangan dimuliakan Allah. Saya kemarin dapat foto dunia ini dari galaksi. Itu dunia, Pak, bumi kita ini dipoto hanya sekilas cahaya. Bumi, Pak, tahu bumi ya? Ada gunungnya, ada lautnya, ada rumah-rumah bangunan megahnya, itu seperti cahaya. Bagaimana jenengan? Bagaimana dengan uang? Bagaimana dengan dunia yang kita kumpul-kumpulkan itu? Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ini, mari melalui majelis Jumat ini, mudah-mudahan ini adalah Jumat terakhir kita menggampang-gampangkan datang di hari Jumat ini. Kita serius ini, pahala besar nih, supaya kita nggak sia-sia datang hari Jumat, tidak dapat apa-apa kecuali hanya gugur kewajiban. Tidak, kita mau menjadi umat Muhammad yang sabiqum bil khairat, yang mau berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, berlomba-lomba meraih keagungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau harus meninggalkan dunia ini demi Allah, kita tinggalkan dunia itu untuk mendapatkan sujud dan kenikmatan yang paling utama ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, hidayah kepada kita, dan memberikan ketakwaan sehingga mampu menjalankan setiap syariat Allah, setiap sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah, sehingga kita, keluarga kita, anak-anak kita selamat di dunia, bahagia di dunia, dan juga selamat dan bahagia di akhirat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna wa dhurriyyatana fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa sidqa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah. Bismillah.